Yang paling mengejutkan adalah dia ngaku kalau dia sempat makan jantung, hati, lengan, sama paha korbannya. Hai guys, terima kasih udah mampir ke video ini. Saya Reza Sesat, dan sekarang kamu lagi ada di segmen Batagor. Kejadian menyeramkan ini itu berawal dari lahirnya monster berdarah dingin bernama Jeffrey Dahmer pada tahun 1960 di Milwaukee. Di umurnya yang ke-4 tahun, Jeff udah kena hernia ganda dan terpaksa harus dioperasi. Nah, sejak kecil ini Jeff udah tertarik sama tulang belulang hewan. Bahkan dia sampai belajar gimana cara bersihin dan ngawetin tulangnya. Dari serangga kecil sampai besar dan tengkorak hewan itu dikumpulin sama dia. Terus dimasukin ke dalam toples formalin. Kok orang tuanya nggak ngapa-ngapain sih di saat anaknya ngelakuin hobi yang nggak wajar kayak gini? Nah, soalnya orang tuanya itu sering banget berantem sampai mereka itu cerai. Jadi anak-anaknya itu nggak dapet perhatian yang seharusnya mereka dapetin. Mungkin itu ya yang ngebuat Jeff ngerasa terdorong buat ngelakuin pembunuhan. Nah, kisah pembunuhan pertamanya Jeff itu terjadi di usianya yang masih 18 tahun. Korban pertamanya bernama Stephen Hicks. Jeff ngebujuk Stephen buat ke rumahnya dengan iming-iming bakal dikasih bir. Dia kan anak cowok, baru 18 tahun, ya pasti pengen lah buat nyoba mabok minum-minuman gitu kan. Dijemputlah si Stephen ini ke rumahnya Jeff. Yang kebetulan di rumahnya ini sepi dan cuman ada Jeff sendiri. Sebenarnya Jeff ini udah ngerasa ada sesuatu yang aneh dari dirinya gitu. Terutama waktu dia ngelihat Stephen itu nggak pakai baju. Pemandangan roti sobeknya tuh bikin dia ngeces gitu lah. Hasrat seksualnya tuh jadi naik. Nah dari situ kelihatan lah bibit-bibit gay dari si Jeff. Di rumahnya Jeff, mereka pun asik ngobrol awalnya. Minum bir sambil dengerin musik gitu kan. Tapi pas Stephen pulang, Jeff tuh ngerasa Stephen tuh mau pulang tapi aku kok nggak pengen dia pergi ya. Jeff pun ngambil dumbbell yang beratnya 4,5 kg. Lalu mukul kepalanya Stephen dari belakang sampai 2 kali. Di situ Stephen belum mati, dia cuma pingsan aja. Tapi Jeff nyekik Stephen gitu hingga tewas. Nggak berhenti sampai situ. Jeff masih sempet-sempetnya loh mencabuli Stephen yang udah jadi mayat. Dia ditelanjangin, dadanya diraba-raba, terus masturbasi di atas mayatnya Stephen. Ngeri banget. Lalu dia nyeret mayat tersebut ke ruang bawah tanah. Habis ngelakuin pembunuhan pertamanya, Jeff bingung dong. Ini mayat harus diapain ya? Besoknya dia balik lagi ke ruang bawah tanah nih dan mutusin buat memutilasi mayatnya Stephen. Lalu mayat tersebut dikubur di belakang rumahnya. Tapi setelah beberapa minggu, Jeff menggali kembali kuburan tersebut dan memisahkan daging-daging dari tulangnya. Kemudian melarutkan dagingnya itu dengan larutan asam, lalu ngebuang daging itu ke toilet. Sedangkan tulang belulang milik Stephen, ia hancurkan dengan palu lalu disebarkan di hutan belakang rumahnya. 6 minggu kemudian, orang tuanya itu pulang dan nggak tahu kalau rumah itu udah jadi tempat pembunuhan pertamanya Jeff. Jeff pun ngelanjutin aktivitasnya seperti anak yang nggak punya dosa gitu. Dia masuk ke Universitas Negeri Ohio dan ngambil jurusan bisnis. Tapi kebiasaannya mabuk tuh bikin nilainya jadi anjlok. Gila aja, IPK-nya bahkan cuma 0,45 dari 4. Wajar aja sih kalau si Jeff akhirnya milih drop out dari kampus. Akhirnya sang ayah maksa Jeff buat join jadi tentara militer. Pertengahan tahun 1979, dia dipindah tugaskan ke Baumholder di Jerman sebagai seorang medis. Dan dari sinilah Jeff bilang kalau dia belajar tentang organ-organ manusia itu di situ. Nah, tapi karena dia ini alkoholik ya, yang udah parah banget gitu, performanya itu menurun. Dan katanya sih nggak cocok orang kayak Jeff ini jadi tentara. Jadi dia diberhentikan dari tugasnya di tahun 1981. 2 minggu setelah kepulangannya, Jeff malah ditangkap karena mabuk berat dan ngelanggar hukum. Namun ia hanya dipenjara selama 10 hari. Lalu orang tuanya mengirim Jeff ke rumah neneknya berharap Jeff bakal berubah dari kebiasaan buruknya. Selama Jeff di rumah neneknya, perilakunya itu emang kayak anak yang biasa aja. Dia nemenin neneknya ke gereja, ngerjain kerjaan rumah, walaupun masih sering minum-minum dan ngerokok lah.
Di tahun berikutnya, ia kembali ditangkap karena sempat ngelakuin hal yang nggak senonoh. Jadi waktu itu dia itu berdiri di depan keramaian di mana banyak cewek dan anak kecil, terus buka celana dan nunjukin alat kelaminnya. Tapi dia nggak dipenjara, cuma didenda aja. Nah, di tahun 1985, Jeff mulai bekerja di pabrik coklat. Waktu itu dia lagi santai baca buku gitu kan di perpustakaan. Terus tiba-tiba dia ngasih surat gitu. Surat itu dari seorang laki-laki yang nawarin buat ngelakuin fellatio. Buat yang nggak tahu tuh. Itu tuh Jeff ini nggak nerima tawaran si cowok, tapi dia kepikiran terus. Kadang berimajinasi gimana sih rasanya gitu ya. Ya, akhirnya dia pun mulai pergi ke gay bars atau klub malam yang isinya tuh gay gitu. Jeff juga pernah nyolong manekin cowok di toko baju buat ngelakuin aktivitas seksual. Dia esek-esek sama patung sih, gila. 2 tahun kemudian setelah ia dikeluarkan dari pabrik karena banyaknya kasus pencabulan yang ia lakukan, Jeff pun ketemu sama Stephen Toomey. Nah, mereka ketemu di bar, terus Jeff ngajakin si Stephen jilid 2 ini ke kamar hotelnya. Pokoknya si Stephen ini disekap di kamar Jeff gitu sampai pagi. Bangun-bangun Jeff ngeliat dadanya Stephen kok hancur dan memar-memar gitu. Bahkan darah sampai mengalir dari mulutnya. Si Jeff ini nggak inget apa-apa kan, semalam tuh mereka habis ngapain aja. Ya yang jelas Jeff bilang kalau dia nggak berniat buat ngebunuh Stephen. Ya mungkin itu karena malamnya itu mereka mabuk berat. Mayat Stephen pun dimasukkan ke dalam koper terus dibawa ke rumah neneknya. Seminggu kemudian mayat itu tuh dipisahin tuh dari kepala sama tangan kakinya. Hal yang sama dia lakukan ke tubuh Stephen sama seperti 9 tahun yang lalu, yaitu misahin daging dan ngancurin tulangnya. Tapi kali ini, kepala Stephen yang tinggal tengkorak, itu dia simpen selama 2 minggu di dalam selimut. Terus direbus. Pakai Soilax atau pembersih lantai gitu, sama pemutih. Terus dia pakai kepalanya itu buat masturbasi. Gila. Setelah kejadian ini, Jeff pun mulai aktif nyari mangsa lain. Korbannya ada banyak banget nih listnya. Korban yang bernama Raymond Smith ini bahkan sebelum dimutilasi, difoto dulu sama Jeff dengan pose yang erotis. Ya mungkin buat kenang-kenangan lah ya, soalnya Smith ini kan SK. Sex appeal-nya itu tinggi. Salah satu korbannya yang bernama Edward, which is korban terakhirnya ini, sempat melarikan diri dengan borgol di tangannya. Edward pun melaporkannya ke polisi dan mereka pergi ke apartemen Jeff. Di sana Edward ngasih tahu ke polisi semua perbuatan jahat yang dilakukan Jeff dan hal-hal lain yang sama sekali nggak dibantah sama Jeff. Polisi pun nemuin bukti kayak foto-foto polaroid mayat dari korban yang dimutilasi sama Jeff. Mereka ngebuka kulkas dan betapa kagetnya melihat kepala manusia yang disimpan di situ. Di freezer itu kan biasanya ada bunga es ya. Nah itu bunga es itu bahkan masih ada nyangkut daging-daging manusianya gitu. Mereka juga nemuin 2 jantung, sepasang tangan, alat kelamin, sampai kulit kepala yang diawetkan. Saat itu juga Jeff ditahan dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Anehnya si Jeff ini kalem banget dan dengan muka datarnya dia ngakuin semua perbuatannya itu. Dia bilang kalau dia tuh mengidap nekrofilia atau ketertarikan seksual pada mayat. Apalagi waktu dia motongin tubuh korbannya itu, dia tertarik banget sama darah yang ngalir. Jadi dia bakal ngeluarin organ tubuh, lalu badannya digantung sehingga darah mayatnya itu netes ke bak mandi. Yang paling mengejutkan adalah dia ngaku kalau dia sempat makan jantung, hati, lengan, sama paha korbannya. Jadi nggak cuma pembunuhan berantai dan penjahat seksual, dia ini itu juga kanibal. Bahkan dia nyoba buat masak dan ngebumbuin daging itu sebelum dimakan dengan beberapa kondimen. Udah kayak fine dining aja ya. Pada Juli 1991, Jeff didakwa dengan 4 tuduhan pembunuhan. Di bulan berikutnya, ia didakwa atas 11 pembunuhan lainnya. Dia juga mengakui korban pembunuhan pertamanya 13 tahun lalu, yang kemudian diperiksa kembali oleh polisi. Dan bener aja, itu adalah jasad Stephen Hicks yang udah tersebar di halaman belakang rumahnya. Akhirnya, Jeff diadili atas 15 tuduhan pembunuhan dan mengaku bersalah. Meski banyak yang meragukan kasus ini karena menyangka Jeff punya kelainan mental, namun jaksa penuntut melihat Jeff sebagai orang yang waras dan hanya berusaha untuk melarikan diri dari tuduhan tersebut. Jeff mengaku nggak pernah mikir buat bebas dari hukumannya.
Dan dia malah berharap buat dihukum mati aja gitu. Dia bilang, aku tahu di penjara nanti bakal ngeri banget, tapi aku pantas buat dapetin itu karena hal yang udah aku lakuin. Jeff pun dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup ditambah 10 tahun. Tapi itu untuk 2 dakwaan pertama. Nah, 13 dakwaan lainnya, ia dijatuhin hukuman penjara seumur hidup ditambah 70 tahun. Gak ada hukuman yang setimpal sama kejahatan Jeff ini sih. Bahkan penjara seumur hidup pun nggak setimpal sama nyawa para korban yang udah dimutilasi, dimakan, bahkan dihancurkan. Saat di penjara, Jeff otomatis jadi target salam olahraga dari tahanan yang lain. Pas lagi bersihin loker, dia dipukul pakai tiang logam sama salah satu tahanan pertama, Christopher Scraver, pengidap skizofrenia. Tanpa perlawanan, Jeff tergeletak di lantai dan dia nggak teriak buat minta tolong sama sekali. Malahan pelakunya, si Scraver ini, ngabarin ke kepala penjaga kalau dia mukulin Jeff. Jeff sempat dibawa ke rumah sakit meskipun nggak tertolong. Sebagian orang senang banget dengan kabar Jeff yang meninggal ini, tapi sebagian keluarga korban ngerasa sedih. Karena Jeff belum sempat merasakan penderitaan seperti apa yang para keluarga korban ini rasakan. Nah, gimana menurut kalian guys? Share di bawah ya. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe, nonton konten yang lain. Stay curious, stay mysterious.